Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Afdal dengan NIM 21086198. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan materi menyangkut tentang perubahan dan jenis-jenis kurikulum. Baik, untuk yang pertama sama-sama kita perhatikan di layar PPT atau PowerPoint. Pengertian kurikulum adalah kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai hal atau tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan itu sendiri. Oleh sebab itu, makanya sangat penting kurikulum ini sebagai pedoman bagi keberhasilan pendidikan terutama di negara kita Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep dasar pembaruan kurikulum. Konsep dasar pembaruan kurikulum, perubahan dan innovation adalah penemuan suatu yang benar-benar baru, kemudian diadakan dengan bentuk-bentuk hasil kreasi baru. Jadi pembaruan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu di dunia pendidikan. Perbaikan walaupun yang dimaksudnya akan untuk perbaikan atau peningkatan mutu, ini tergantung pada pelaksanaan dan penilaian dari sistem nilai yang ditentukan itu sendiri. Jadi konsep dasar pembaruan ini harus kita berpedoman dengan perubahan-perubahan zaman, teknologi, dan pada dunia masa globalisasi pada saat sekarang ini. Sebab pembaruan kurikulum itu sendiri bisa terjadi karena perubahan-perubahan zaman dari tahun ke tahun. Makanya supaya tercapainya tujuan mutu atau tujuan dari pendidikan tercapai, makanya kita harus memperhatikan perkembangan iptek itu sendiri supaya tercapai hal-hal yang dapat kita inginkan untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Baik, mungkin kita lanjut kepada slide berikutnya tentang proses pembaruan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia ini dimulai pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 45. Menurut Jasin, pada tahun 1987 sudah dilakukan 5 kali pembaruan kurikulum, yaitu pada tahun 1947, 1968, 1964, dan pada tahun 1975, 1976, dan 1977. Perubahan-perubahan ini dikarenakan karena masih banyak hal-hal yang tidak sesuai atau yang belum tercapai, makanya adanya perubahan-perubahan tersebut. Selanjutnya pada kurikulum 1984 dapat kita lihat bahwa kurikulum ini menggantikan kurikulum pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1975 yang didasarkan pada surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kerja industri pada masa itu. Oleh karena itu, dapat kita lihat pada tahun 1994, kurikulum ini adanya perbedaan antara kurikulum 1984 dan 1984 dan 1994. Kan terjadi 10 tahun perubahan. Karena ada perubahan tersebut, dapat kita lihat bahwa sangat berbeda isi dari perubahan tersebut, yaitu berisi tentang kewenangan pengembangan yang seluruhnya berada di tangan pusat dan daerah, sehingga sekolah tidak begitu terlibat. Kemudian tidak terjadi penataan materi, jam pelajaran, serta struktur program siswa hanya dianggap sebagai siswa yang harus menerima semua materi dan tanpa mempraktekannya. Pembelajaran ini hanya dilakukan di dalam kelas dan keterampilan hanya dikembangkan melalui latihan sosial. Jadi dapat kita lihat bahwa begitu banyaknya perubahan-perubahan dan begitu banyak juga isi dari perubahan-perubahan dari kurikulum tersebut. Kita lanjut kepada kurikulum 2004 atau KBK. KBK tidak ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Alasannya dirubahnya kurikulum 1994 menjadi KBK karena mutu pendidikan di Indonesia ini
kurang baik atau kurang banyak siswa yang tidak menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Selain itu, mereka dituntut untuk menghafal materi tanpa memahami, sehingga apa yang telah diuji maka materi itu akan dengan mudah lupa atau hilang. Jadi KBK ini dituntut juga bagaimana pada tahun 19 KBK memutu pendidikannya dituntut untuk menghafal materi tanpa memahami isi materi tersebut. Karena itu mungkin jika kita menghafal materi, dapat kita lihat bahwa banyaknya seseorang itu bisa lupa akan dengan mudah materi yang diajarkan. Selanjutnya pada kurikulum 26 itu KTSP. Kurikulum KTSP ini adalah tingkat kesatuan pendidikan, merupakan kurikulum yang disempurnakan dari kurikulum sebelumnya itu KBK. Kurikulum ini disusun masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Prinsipnya hampir sama dengan KBK. KTSP ini diberlakukan mulai pada tahun 2006 atau 2007. Dalam kurikulum ini, pemerintah hanya sebagai pengembangan kompetensi sebagian standar isi dan kelulusan. Selanjutnya, sekolah dasar bebas menyusun kurikulum sesuai dengan keadaan sekolah dan siswa didik. Jadi dari kurikulum KBK 2004 menjadi KTSP 2006. Jadi KTSP ini adalah pembaruan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan pada saat sekarang ini dapat kita lihat bahwa masih ada orang yang menggunakan kurikulum 2013, dan pada saat sekarang ini pemerintah mencoba menerapkan kurikulum kampus mereka atau mereka belajar. Mungkin tidak keseluruhan penjuru Indonesia yang memakai kurikulum kampus mereka atau mereka belajar ini, sebab ini bisa dikatakan dalam kurikulum percobaan di setiap daerah-daerah tertentu. Mungkin kita lihat bahwa kurikulum kuliah mereka atau mereka belajar ini adalah suatu rancangan atau ide dari pemerintah untuk memajukan di dunia pendidikan, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perkembangan ilmu teknologi dan pengaruh perubahan globalisasi. Mungkin selanjutnya dapat kita lihat pada slide yang berikutnya, itu masalah-masalah dalam pembaruan. Mungkin setiap kegiatan pasti ada masalah, terutamanya kurikulum. Masalah dan pembaruannya mungkin memiliki beberapa poin-poin. Di antaranya itu memerlukan biaya atau fasilitas yang harus memadai. Sebab pembaruan kurikulum ini kita harus melihat bagi saudara-saudara kita yang di bagian pedalaman atau di bagian agak terpencil, kita harus menyesuaikan. Mungkin itu adalah salah satu masalah yang timbul karena adanya pembaruan kurikulum. Yang kedua itu memerlukan perubahan struktur organisasi. Kalau perubahan struktur ini mungkin tergantung. Kalau sudah terubahnya suatu struktur organisasi, maka berubahlah proker atau program kerja dari pemimpin tersebut atau dari tim pendidik atau tim dari kurikulum tersebut. Yang selanjutnya itu rumitnya pembaruan administrasi. Karena semakin sulitnya pembaruan, makanya adalah masalah-masalah yang timbul. Mungkin bisa kita lanjut ke slide selanjutnya, itu jenis-jenis kurikulum. Ini adalah jenis-jenis kurikulum dari tahun ke tahun dan dapat kita saksikan di PowerPoint. Selanjutnya itu kesimpulan yaitu dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembaruan kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu, terutama di dunia pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.